Oke, selamat pagi. Saya akan sharing screen. Ini saya akan bahas sedikit yang kemarin belum dibahas, yaitu tentang eh, ini ya, looping ya. Bentar, saya hide dulu. Oke, jadi minggu lalu kita belum sempat menyelesaikan ini. Saya akan membahas sedikit saja, mungkin maksimal 10 menit ya. Kita lihat ini adalah contoh eh, perulangan ya, perulangan yang sengaja saya pilih bukan yang dari awal ya, tapi saya pilih yang susah-susah, yaitu 2 terakhir yang kemarin belum sempat saya bahas. Jadi jika Anda harus membuat program atau menampilkan sebuah tampilan seperti ini dengan menggunakan bintang ataupun angka ataupun apapun ya, maka yang perlu diperhatikan kemarin adalah bahwa kalau perulangannya berbentuk 2 dimensi, ini kan 2 dimensi ya, ada baris dan kolom, maka loopingnya kemungkinan besar adalah 2 loop. Itu dasarnya ya. Dasarnya itu 2 loop. Jadi ada loop loop luar dan kemudian di bawahnya dalamnya ada loop dalam gitu. Nah, pergerakan loopingnya itu terjadi secara dalam dulu baru luar ya. Jadi bisa dibilang kalau Anda mau menampilkan seperti ini nih ya, maka yang buat turun, ini kan turun ya, artinya ini ganti baris, itu menggunakan loop luar, ya, loop luar. Lalu kemudian untuk pergerakan ke kanan, ya, atau bisa dibilang kolom, itu disebut dengan loop dalam. Nah, seperti itu yang perlu diketahui. Lalu kemudian untuk bisa melakukan pergerakan, maka Anda kan bisa lihat satu loop luar ya, itu akan mengerjakan n loop dalam. Bisa dibilang begitu. Jadi kalau misalnya di sini loop luarnya bergerak dari 1 sampai n, lalu kemudian loop dalamnya juga bergerak dari 1 sampai n, maka satu loop luar akan mengerjakan sebanyak n loop dalam. Berarti bisa dibilang pada saat berada di baris pertama ini ya, maka program akan bergerak dari kiri ke kanan gitu. Jadi dalam posisi baris pertama, maka program akan bergerak dari kiri ke kanan, artinya ini adalah loop dalamnya. Loop luarnya berhenti di sini ya, baris pertama, lalu loop dalamnya ke kanan. Loop dalamnya bergerak ke kanan. Nah, kalau Anda lihat loop dalamnya ini bergerak apa? Ke kanan ini ternyata kosong, ya enggak? Ini kan spasi nih, berarti ini kosong. Anda nggak bisa langsung nulis bintangnya 1 begitu saja, nggak bisa. Mengapa? Karena kalau bintangnya 1, kita sudah tahu bahwa programming selalu rata kiri, ya enggak? Bukan rata kanan. Nah, padahal di sini Anda membutuhkan rata kanan. Maka pergerakan ke kanan ini nggak boleh nggak ngapa-ngapain, tapi harus ada spasinya. Nah, spasi ini berarti harus di-print. Ya, di-print spasi, 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 sampai terakhir adalah bintang. Demikian juga yang baris kedua. Pada baris kedua ya, pada baris kedua berarti loop luarnya bergerak ya. Loop luarnya bergerak, lalu kemudian loop dalamnya bergerak ke kanan. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini bintangnya 2 gitu. Kalau di atas kan bintangnya 1, bawahnya bintangnya 2. Nah, sisanya apa? Sisanya spasi. Demikian seterusnya sampai akhir. Sehingga Anda bisa melakukan program seperti ini. Pertama, ditanyakan dulu N-nya berapa ya. N-nya misalnya 6 atau 9 atau berapapun lah. Nah, kemudian loop luar, ini namanya loop luar ya. Ini namanya loop luar. Loop luar ini digunakan untuk ganti baris. Jadi untuk bergerak ke bawah. Ya, ini perlu diketahui. Jadi loop luar itu digunakan untuk bergerak ke bawah. Nah, pergerakan ke bawah itu nggak masalah karena kan misalnya 1 sampai 6 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma kayak gitu aja. 7, 8, 9 misalnya nggak masalah. Dia cuma turun ke bawah begitu. Jadi ini pergerakannya dari 1 sampai n plus 1. Mengapa harus ada plus satunya? Ingat bahwa Python itu mulainya dari X ya dari 1 sampai misalnya disebutkan sampai 10 berarti sampai 9 gitu ya. Jadi Anda harus plus 1. Misalnya Anda pengen
sampai 9, berarti Anda harus sampai 10. Karena berhentinya adalah 10 min 1 ya, 10 min 1 berarti 9. Jadi ini harus di N plus 1, jangan lupa ya. Ini masalah kayak gini nih sederhana tapi menyebalkan. Nah, terus kalau sudah, yang perlu diketahui tadi ke kanannya, sekarang ke kanan kan, bergerak ke kanan nih supaya bintangnya di paling akhir. Nah, bagaimana bergerak ke kanan? Pergerakan ke kanan itu dilakukan dengan menggunakan spasi. Nah, berarti Anda harus tahu berapa sih spasinya yang harus di-print. Nah, karena ini ada polanya ya, kan ini ada polanya nih. Kalau ini 9 berarti ini 8 spasi. Lalu terakhir bintang. Kalau ini 9 berarti ini adalah bawahnya adalah 7 spasi lalu 2 bintang. Nah, berarti kalau ada N-nya 9, bintangnya kan terakhir cuma 1. Berarti di sini adalah N-1 ya, spasinya sebanyak N-1. Oke, berarti di sini spasi sama dengan N-1. N-I ya. 1 tuh itu kan bergerak ya. Kalau baris pertama berarti -1, baris kedua -2, baris ketiga -3. Berarti yang bergerak seperti itu adalah I-nya. Sehingga N-I. Terus kalau sudah spasinya udah tahu dia mau ngeprint sebanyak berapa, lalu kemudian for J itu mulai dari untuk yang bergerak ke kanan ya. Ini untuk pergerakan ke kanannya J. Nih, mulai dari 1 sampai spasi plus 1. Kenapa kok spasi plus 1? Karena Anda mau ngeprint spasinya. Ya, mau ngeprint spasinya. Nah, sebanyak apa? Ya sebanyak ini, sebanyak spasi yang sudah Anda hitung. Lalu jangan lupa plus 1 ya. Ini apa? Ini karena Python selalu berhenti di sebelumnya. Jadi supaya pas sampai dengan 9, maka harus plus 1 gitu ya. Nah, jadi ini 1, spasi plus 1. Nah, terus kemudian ngeprint spasi saja. Ini berarti spasi ya, berarti ini spasi. Terus N sama dengan spasi ini artinya adalah bahwa ini tidak di-enter ya. Ini tidak ada enternya. Oke. Jadi dia gerak ke kanan tanpa enter, terus kemudian terakhir bintang. Bintang sama dengan I. Bintang sama dengan I berarti bintang sama dengan 1. Berarti bintang sama dengan 1. Berarti bintangnya cuma 1. Nanti kalau I-nya bergerak naik, berarti I-nya kan berubah jadi 2. Berarti bintangnya jadi 2. Nah, sisanya dulu spasinya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kalau sudah bintangnya sama dengan I, oke, berarti kan ini baru nyatet ya jumlah bintangnya. Nah, cara ngeprint bintangnya gimana? Mungkin tadi Anda bilang, loh Pak Anton tadi mengatakan bahwa katanya kalau perulangannya model 2 dimensi, maka perulangannya 2. Ya kan, 2 kali atau 2 loop. Kok di sini jadi 3 loop? 1, 2, 3. Kok 3 loop? Nah, saya tadi mengatakan minimal 2. Jadi kalau bentuknya 2 dimensi, kemungkinan besar bentuk dasarnya itu 2 loop. Bentuk dasarnya ya. Bentuk dasarnya 2 loop. Nah, tapi kenyataannya ternyata di sini tidak bisa cuma 2 loop. Kenapa? Karena ada yang harus di-print dua hal, yaitu spasinya dan bintangnya. Jadi di sini Anda harus ngeprint spasinya dan bintangnya. Jadi harus 2. Ya, jadi harus 2. Untuk ngeprint bintang juga sama, jangan di-enter. Oke, jangan di-enter. Tapi begitu habis barisnya, nih ya mentok sampai akhir ya, sudah nggak ada lagi, udah nggak ngeprint apa-apa lagi, baru enter. Nah, ini printnya itu di bawah ya. Apa arti print kurung-kurung di sini? Ini artinya adalah ngeprint di setelah habis kolomnya. Kolomnya itu udah mentok sampai kanan, terus udah nggak ada lagi, udah nggak bisa ngeprint apa-apa lagi karena sudah mentok, misalnya N-nya 9 berarti sudah 9. Terus print kurung-kurung itu artinya adalah enter. Ya, enter. Enter itu berarti ganti baris ya. Nah, ketika ini sudah habis ganti baris, maka I-nya bergerak nambah 1. Seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Untuk yang kemarin belum dibahas? Oke, saya lanjutkan ya. Aman, Mbak. Mungkin ya. Aman, Mbak. Aman, Mbak. Oh ya, soalnya kalau di praktikum saya dengar dari Pak Yuwan sebenarnya sudah ya, oke, bagus gitu. Artinya di praktikum sudah pernah. Cuma masalahnya adalah Anda jangan sampai hafalan ya. Hal-hal seperti ini itu bukan hafalan. Jadi kalau ada nanti soal mirip-mirip dihafalin gitu. Karena for-nya Anda nggak paham gitu. Yang penting itu justru belajar dari dasar ya.
terus kemudian Anda memahami alur perulangannya, jadi nanti ketika ada kasus yang berbeda, Anda tinggal lihat, apa ya, oh bentuk kasusnya seperti apa, berarti mirip dengan yang mana gitu ya cara penyelesaiannya, lalu kemudian Anda bisa memikirkan rumusnya. Ini kan bentuknya penuh rumus ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kan rumusnya itu kan jelas ya. Oh ini berarti N-1, yang ini I ya atau apa namanya? Barisnya ya. Barisnya 1, oke berarti ini munculnya 1. Barisnya 2, berarti munculnya 2. Nah, karena ini spasi sebanyak apa? Spasi ya berarti sebanyak sisanya ya. Berarti kalau misalnya 6 berarti spasinya itu adalah 5 gitu. 5 spasi plus 1 bintang. Ini berarti 4 spasi plus 2 bintang. 3 spasi plus 3 bintang gitu. Jadi Anda harus bisa menemukan rumusnya, bisa dibilang gitu. Apa sih polanya ya? Jadi bukan belajar dari wah kasusnya susah. Nanti kalau gini gimana gitu. Jangan dihafal. Ini bukan hafalan ya. Oke, tapi logika ya, logikanya harus jalan. Saya cuma takut kalau di praktikum sudah berhasil lolos karena hafalan gitu ya, yang saya takutin itu. Bukan hafalan ya. Nah, terus kemudian segitiga bintang yang paling yang lebih tinggi atau lebih sulit adalah yang ini. Berarti di sini kelihatan ya, ini kan bentuknya sebenarnya kotak ya. Ini saya nggak bisa garis lurus ya karena susah. Ini kan bentuknya sebenarnya kotak nih. Aslinya kan 2 dimensi ya. Ini kan berarti baris, di sini ya baris, sini kolom. Ya enggak? Kan gitu ya. Nah, barisnya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti barisnya nggak masalah. Dari loop dari 1 sampai 6. Ini kan baris nih. Lalu kolomnya gimana? Nah, kolomnya ini ternyata enggak 6 nih kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kalau 6 itu 11. Berarti sama saja dengan apa? 2 kali N min 1 kan? 2 dikali N min 1 sama dengan 11 kan? 2 kali 6 min 1, 12 kurangi 1 berapa? 11. Jadi maksimalnya 11. 2 kali N min 1. Nah inilah, disinilah yang Anda pinter-pinternya nyari rumus ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, mungkin enggak harus pakai rumus seperti ini ya. Mungkin pakai cara lain silahkan, tapi harus benar sesuai dengan soal. Ya, 2 kali N min 1. Nah, terus kemudian kalau udah tahu berarti nanti Anda harus ngeprint bintang sebanyak 1. Oke, berarti bintang ini sesuai dengan barisnya ya. Gampang ya, nggak masalah sesuai barisnya. Mudah. Jadi sesuai I-nya, sesuai I-nya. Nah, sekarang masalahnya adalah spasinya. Nah, ini spasinya ini berapa kali? Ternyata ini 5, ini 5 ya. Ini 5, 5 spasi, ini 5 spasi, ini 1. Berarti 5, 1, 5. Terus kemudian ini ada berapa? 4. 4, 3, 4. Berarti ini berapa? Kok 4? Ini berarti 3, 3, terus kemudian ini 5 bener nggak sih? 5 tambah 1, 11. Terus ini 3, 11 kurangi 3. Bentar, di sini ada ya. 4, 3, 4. Bener ya? 4, 3, 4. 4 tambah 3, ya 8 tambah 3, 11 ya, bener ya? Berarti 4, 3, 4. Terus kemudian ini 3, 5, 3. Ini 3, 5, 3. Nah, berarti kan di sini Anda harus membuat spasi sebanyak ini. Lalu ini 1 bintang, lalu spasinya lagi 5. Nah, 5 ini ikut siapa ya? Artinya 5 ini akan mengikuti perulangannya siapa? Apa namanya? Alurnya I atau J misalnya gitu. Nah, di sini Anda harus tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Kan ini kan urut ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, Anda bisa menggunakan apa? Mau pakai N min I misalnya. N min I berarti kan 6 min 1, 6 min 2, 6 min 3, 6 min 6 kan 0. Ya enggak? Sama kan? N min I kan bisa nih. Ini buat rumusnya 5 ini loh. N min I. N min I. N-nya 6 kurangi I. I-nya 1 berarti 5. Ini juga sama kan? Kalau ini ikut apa? Ikut I-nya. Nah, di sini Anda harus pintar-pintar memanfaatkan apa ya? Variabelnya gitu ya. Bisa dibilang variabelnya itu kan I sama J. Nah, I sama J itu sedang bergerak. Nah, pergerakan I sama J-nya itu dimanfaatkan untuk menampilkan ini, jumlah-jumlah ini, angka-angka ini. Jadi Anda benar-benar untuk menyelesaikan kasus seperti ini tuh Anda benar-benar perlu mikir polanya. Saya sekali lagi mengatakan bagaimana menyelesaikan soal seperti ini, Anda harus menemukan polanya. Dan ini tidak mudah ya, saya percaya ini tidak mudah karena harus sering
Jadi kalau Anda sering menghadapi, Anda akan paham. Tapi kalau sekali-sekali toh begitu soalnya diganti, misalnya bentuknya jadi bintang, misalnya kayak gini. Bintang tuh maksudnya bintangnya bintang ya ini. Dibuat kayak gini nih. Bentuknya bintang, tapi bentuk mirip-mirip seperti ini misal. Kan lebih sulit lagi ya enggak? Coba bagaimana polanya misalnya. Nah, di sini Anda benar-benar harus memikirkan polanya. Itu yang paling penting. Bagaimana polanya itu harus Anda dapat. Oke. Nah, lalu kemudian programnya gimana? Programnya berarti perulangan barisnya tetap, ini baris ya, ini baris, oke, nggak masalah. Barisnya 1 sampai N plus 1 nggak masalah. Panjangnya di sini nih, dihitung dulu 2 dikali N min 1 ya. 2 dikali N min 1 ini panjangnya berarti 11 dalam hal ini. Ya, kalau N-nya 6. Terus bintangnya 2 kali I min 1 nih, bintangnya 2 kali I min 1. 2 dikali I berarti 2 dikali 1 min 1. 2 dikali 1 min 1 berarti berapa? 1 kan? Berarti bintangnya 2 dikali I min 1. Oke, 2 kali I min 1 untuk mencari bintang. Lalu kemudian spasi sama dengan panjang dikurangi bintang bagi 2. Ya, itu bisa pakai cara itu. Atau spasi sama dengan N min I juga bisa. Karena N min I juga bisa kan. N-nya kan 6 min I berarti 5. Terus dikurangi lagi 4, 3, 2, 1. Bisa. Jadi ini mau pakai yang cara ini atau mau pakai cara ini bebas. Lalu kemudian ngeprintnya 3 kali ya. Pertama ngeprint spasi kiri, lalu ngeprint tengah bintang, dan ngeprint spasi kanan. Jadi ini yang dimaksud dengan 3 kali. 1, 2, 3. Kok harus 3 Pak? Ya karena memang itu polanya sendiri-sendiri kan. Polanya kan sendiri-sendiri, sedangkan loop dalam itu digunakan untuk ke kanan. Loop dalam itu digunakan untuk ke kolom ke kanan, bergeraknya ke kanan. Loop luar bergeraknya ke bawah. Ya, jadi ini yang dimaksudnya loop luar. Ini loop dalam. Ini 3 ini loop dalam. Nah, loop dalam ini kenapa 3 kali? Karena pertama ngeprint spasi, kedua ngeprint bintang, ketiga ngeprint spasi. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu untuk ngeprint spasi yang belakang itu sebetulnya kan kok apa harus ya, Pak ya? Spasi yang belakang, Pak. Soalnya kan misalkan depannya kan kita nah, misalkan depannya udah 4, otomatis kan bintangnya 1 aja, Pak. Iya, terus? Nah, terus kurang 5, Pak. 5 kan bintangnya 1. Terus terus spasi 3 bintangnya 3. Iya. Maksudnya yang spasi belakang kan nggak harus di-print sebenarnya nggak Kamu apa kan kan, Pak? baru sampai sini nih. Kamu kan baru sampai sini. Tadi Iya. ngeprint kan 3 nih spasi ya. Ini berapa? 5. 5 ya. 5 Iya. spasi lalu 1 bintang. Berhenti sampai sini kan? Iya. Terus enternya kemana? Enternya kamu mau lakukan di mana? Kalau enternya di sini berarti kamu nanti spasi terus bintangnya di sini enter. Berarti ke sini lagi. Nggak ada spasi di belakangnya. Iya nggak? Tapi untuk membuat pola itu kan sebenarnya nggak perlu tuh, Pak. Tanpa spasi belakang, Pak. Kan kita udah gitu loh, Pak. Aduh, ini saya coba dulu aja, Pak. Kalau udah dipakai looping for kan nanti otomatis enter sendiri, Pak. Waktu I-nya ada tukar. Gimana? Kalau kita itu, Pak, saya juga kayak Ricardo, Pak. Saya spasi yang di kanan itu saya enggak bikin loopingnya lagi, cuma bikin bisa. Bisa, Pak. Saya bikinnya malah loopingnya 1 doang, Pak. Cuma 1 for. Jadi mana? 1 for-nya tuh gimana? Ini For I in range 1, bentar ya. For I in range 1, A plus 1 masih sama, Pak. Spasinya baru di bawahnya spasi sama dengan amin I. Kan biar saya pakai yang amin I. Lalu di printnya 1 pakai bisa di-share, coba. Bisa di-share? Bisa, bentar ya, Pak. Bentar, saya matikan dulu. Coba. Berarti nggak perlu spasi terakhir, maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Ya, menurut pertanyaan saya tadi gitu, Pak. Bentar, coba. Spasi. Udah kelihatan, Pak ini? Ya, sudah. Saya di sini spasi sama bintangnya saya bikin dulu variabel. Oke, ya. Terus kemudian baru di spasi sini sama dengan amin I ya. Nanti kan ini apa spasinya nanti kan tinggal amin I kayak tadi. Ya, n min I ya sama ya. Oke, terus sama bintangnya tinggal 2 n min 1 kan.
2i-1 Spasi kalau saya. kali B, spasi kali B. Nah, ini yang 2n-1 tadi, Pak. Oh, langsung di situ ya? Iya, langsung satu Coba kali klik. dijalankan. Saya run. Saya masukkan misalnya namanya apa? Berarti langsung di situ ya? Nggak Iya, perlu Pak. pakai enter malah ya? Iya, kalau kita pakai print spasi sekali kan pakai koma gini kan belum enggak di enter deh. Kecuali nanti Iya, iya, looping lagi iya, baru iya. di enter. 2 dikali I-1, oke, dikali C. C-nya Nah, itu C-nya bintangnya ya. bintang. Oke. Ya, berarti menarik. Artinya Anda bisa menemukan cara lain kan ya? Terus yang tadi kalau kalau tadi siapa yang pertama yang tanya nggak perlu pakai spasi? Nggak perlu pakai enter belakang? Saya ngomong nggak perlu pakai spasi belakang, Pak. Oh iya, iya, Yang nggak perlu pakai spasi. yang Itu M tadi loh, Pak. pakai 2 loop apa 1 loop? Kayak punya Bapak tadi, tapi yang loop Yang terakhir paling nggak belakang pakai. nggak usah gitu. Yang terakhir nggak usah itu. Oke, coba ya. Saya lihat. Ini saya copy, saya masukkan ke ini. Ini nggak usah ya? Oh, belum share screen ya, Pak ya? Oh iya, sebentar. Sudah kan? Ya, Sudah, Pak, sudah. sudah, Pak. N-nya 6. Oh ini. Oke, bisa juga ya. Tanpa spasi belakang ya berarti ya. Iya, Pak. Berarti kan di sini gerak, oke sudah. Terus kemudian kan bintangnya 1, lalu enter. Berarti enternya kan di sini ya. Terus, otomatis karena ini udah langsung dapat 3 ya. Terus baru enter Ya, lagi. kan Oh otomatis iya, iya, banyak iya. berkurang kan, Pak? Iya, iya, betul. Jadi enternya dia di sini ya. Iya, Tapi Pak. nggak perlu dikasih spasi di belakang ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya betul. Terima kasih buat masukan-masukannya. Jadi artinya kita punya banyak. Justru saya sangat senang ya. Maksud saya begini. Seperti yang saya katakan di awal bahwa sebuah algoritma itu nggak pernah bisa dibilang jarang ada yang sama. Jadi kalau Anda benar-benar tidak mencontek atau bisa dibilang tidak ngikutin salah satu, mungkin ini sebagai hanya sebagai inspirasi begitu ya, inspirasi lalu kemudian Anda tutup, lalu Anda berpikir sendiri, kemungkinan ya akan berbeda. Tapi menarik yang tadi cuma 1 loop itu keren juga ya. 1 loop bisa ya ternyata ya untuk membuat seperti ini. Nah, oke. Mungkin bisa dibagi dengan teman-temannya, jadi mungkin boleh juga kasih ke chat ya, mungkin biar teman-temannya bisa dapat untuk yang tadi 1 loop mungkin bisa di-copy ke chat-nya. Jadi bisa saya tambahkan juga di di slide saya. Ini kan berarti tanpa spasi juga bisa ya. Ini tanpa spasi juga bisa. Ini bisa saya tutup. Oke, sudah. Berarti cukup sampai di sini untuk tambahannya. Lalu kemudian saya akan lanjutkan dengan rekursif. Nah, ini yang 1 loop ya. Saya copy juga ya. Saya tambahkan di slide. Pak, mau nanya, Pak. Ya, mari. Kan yang bagusan kan yang segitiga ke atas ya. Kalau yang Ya, segitiga ke bawah gimana? segitiga ke bawah itu berarti yang modelnya artinya yang mau pakai apa? Yang mau pakai Yang kayak soal bagusan tapi kebalik gitu, Mbak. bentar.
Berarti mirip seperti ini tapi ke bawah. Iya, Ini. Berarti kan atasnya kan berarti atasnya yang 11. ya berarti artinya kan Anda tinggal memutar ini toh. Yang tadi sebenarnya tapi bisa diputar kan for-nya tetap sama ya. For yang in range-nya tetap sama. Lalu kemudian Anda sekarang tidak. Ini kan 1 sampai spasi plus 1 kan. Nah, Anda bisa memulainya dengan jadi turun ya, artinya turun down to gitu, seperti itu. Ada yang sudah mencoba? Ada yang teman-teman lain sudah mencoba? Untuk pohon yang terbalik. Nanti kalau sudah bisa digabungin ya. Jadi yang ini pakai looping yang tadi pertama, lalu kemudian yang bawah kalau berhasil nanti tinggal ditambahkan di bawahnya. Maka nanti jadilah modelnya apa? Belah ketupat ya. Jadi belah ketupat kan. Jadi belah ketupat itu juga bisa dilakukan. Jadi tinggal kalau menurut saya tinggal dibalik ya kalau ini. Tinggal dibalik jadi lebih ke yang pertama harus mulai sampai N ya kan. Ini berarti kan pertama harus sampai N nih, harus sampai 2 kali ini. Harus ini yang dijalankan kan, yang di print kan harus ini. Berarti harus sampai dengan panjangnya tadi harus sampai dengan panjang ini. Harus sampai dengan panjang. Nah, terus kemudian baru turun, baru dikurangi seperti itu. Mungkin Baik, seperti Pak. itu nanti. Makasih, Pak. Ya, tapi saya akan nanti ya nunggu. Ini karena materinya kan saya takutnya nggak selesai. Jadi, oke nanti kalau ada waktu atau besok minggu depan ya, nanti bisa saya sampaikan untuk itu. Tapi kemungkinan besar adalah caranya adalah dengan dibalik karena ini I-nya naik ya. Sekarang Anda J2 ini, Anda tinggal ngutak-ngatik 2 ini, yaitu untuk turun. Jadi untuk turun. Tapi ininya tetap. Jadi for I in range-nya tetap, bintangnya tetap ya kan. Karena ini hanya untuk menampilkan. Nah, bintangnya ini berarti mulai ini bukan I tapi N ya. Jadi kan turun kan bintangnya kan banyak dulu baru makin menyedikit kan. Berarti ini harus justru habiskan berarti N ini. Ini harus di N. Jadi mulai dari N sampai 1 sampai 0 mungkin ya. Oke, seperti itu dulu saya akan melanjutkan dengan yang ini. Oke, ini adalah tentang setelah perulangan ya, setelah perulangan berarti kan semua jurus dasarnya udah selesai nih. Yaitu jurus dasar apa? Pertama sekuensial, terus kemudian percabangan, yang ketiga adalah perulangan. Berarti 3 jurus dasar itu sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi-materi yang bisa dibilang di luar dari jurus dasar ya. Nah, di luar dari jurus dasar salah satunya adalah fungsi. Fungsi sudah diajarkan, tapi ini bedanya fungsi ini rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang bisa dibilang termasuk fungsi yang cukup berbahaya kalau Anda tidak hati-hati. Kenapa berbahaya? Karena fungsi ini menjadi fungsi yang bisa menyebabkan hang atau fungsi ini akan bisa berjalan terus-menerus dan bisa sampai nggak berhenti. Persis seperti perulangan, ya, persis seperti perulangan. Perulangan juga bisa jalan terus-menerus dan kemudian tidak berhenti kan? Kalau Anda lupa ya. Nah, fungsi rekursif juga demikian. Dia fungsi, tapi fungsi itu dipanggil, kan namanya fungsi selalu dipanggil ya. Dipanggil dari pemanggilnya. Lalu kemudian fungsi tersebut ternyata bisa jadi dipanggil terus-menerus dan akhirnya menjadi tidak pernah berakhir. Oke. Fungsi rekursif disebut rekursif karena fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Memanggil dirinya sendiri berarti pemanggilnya adalah dia ya. Selama ini kan yang memanggil pertama kali mesti dari program utama kan. Program utama. Kalau di bahasa C ada main ya. Tapi kalau di Python tidak ada, tapi kita tahu bahwa itu adalah program utama. Lalu kemudian program utama akan memanggil fungsi tertentu. Lalu kemudian fungsi tertentu itu dia akan memanggil dirinya sendiri. Jadi saling memanggil tapi dirinya sendiri. Selama ini kan kalau fungsi biasanya memanggil fungsi lain gitu ya. Nah, ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Alur pemanggilan fungsi berarti bisa dari fungsi main, dari fungsi lain, dan dari fungsi itu sendiri ya, bisa dibilang begini. Contoh ya, saya akan gambarkan ini main. Ini main, ya, ini dari program utama ya.
Lalu kemudian memanggil fungsi A. Oke, fungsi A. Nggak masalah kan? Selesai, berarti terminate. Kan sudah selesai berarti, sudah. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama, alur pertama. Lalu alur yang kedua, dari fungsi main, manggil fungsi A, ya. Lalu fungsi A manggil fungsi B. Terus terminate. Nah, selesai. Nah, ada lagi namanya fungsi main manggil fungsi A, lalu dia manggil dirinya sendiri, looping ke dalam dirinya sendiri. A manggil dirinya sendiri. Jadi A manggil dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang bentuk grafiknya adalah nah seperti ini. A manggil dirinya sendiri. Nah, manggil dirinya sendiri nggak masalah selama dia berhenti ya. Artinya setelah dipanggil satu kali misalnya stop atau dua kali stop. Tapi kalau terus menerus dan nggak pernah berhenti, akhirnya jadi apa? Stack overflow ya. Jadi memorinya penuh. Kalau memorinya penuh berarti hang kan. Nah ini akan menjadi berbahaya bisa dibilang. Ya, itu adalah fungsi rekursif. Tujuan fungsi rekursif ada dua, yaitu generatif, memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, dan struktural. Nah ini biasanya dipakai untuk pengolahan data, terutama struktur data tree. Jadi bentuknya adalah bentuk struktur data khusus. Nah untuk hari ini atau materi Alpro itu pada unsur generatif. Ya, jadi kita belum mempelajari yang struktural. Ini nanti di struktur data ya, di struktur data. Sorry. Jadi ini nanti akan dipelajari di struktur data ya, untuk yang ini. Jadi untuk tree dan sebagainya nanti akan dipelajari di struktur data. Kita Alpro di sini untuk memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Fungsi kan memang seperti itu ya. Tapi dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif contoh kalau di dalam C ya, bahasa C ini adalah ada fungsi void. Masih ingat ya, di bahasa C ada dua, yaitu fungsi void sama non void ya. Fungsi void berarti tidak mengembalikan nilai. Fungsi non void itu berarti mengembalikan nilai. Contoh fungsi non void adalah integer secret. Lalu kemudian di sini panggil secret. Nanti lalu di sini ada return secret. Titik koma terus tutup. Ya, seperti itu ya. Jadi bedanya adalah kalau di sini tidak ada return ya, karena void kan. Maka tidak ada return. Sedangkan ini adalah non void, ini ada return-nya. Ini bahasa C. Lalu kemudian kalau di Python, ya Python itu pakai def, secret, titik 2, lalu secret lagi. Nah di Python itu bisa return, bisa tidak, tapi semuanya akan sama yaitu def. Ya tidak ada non void-nya, maksudnya tidak kelihatan bentuk non void. Kalau di dalam Python bentuk non void ya berarti def secret titik 2 kurung-kurung ya titik 2 return secret. Nah bedanya di sini. Kalau di Python, kalau di bahasa C kelihatan ya. Jadi kalau saya akan lihat ini contohnya. Ini saya akan coba bentuknya seperti ini. Def secret misalnya. Terus kemudian return secret. Nah, ini adalah yang non void ya. Ini contoh yang non void. Terus kemudian yang void def secret 2, ini kan pasti nggak boleh sama ya. Terus kemudian secret 2. Nah, ini rekursif ya. Dua-duanya rekursif. Oke, ini rekursif dua-duanya. Oke, nah kalau fungsinya kayak gini, maka dia nggak akan berhenti. Betul nggak? Karena ini tidak ada kemungkinan berhenti. Coba Anda lihat. Begitu dipanggil, misalnya ya, ini fungsi utamanya ya. Panggil secret. Nah, panggil nih, fungsinya dipanggil. Berarti dia akan manggil yang mana? Dia akan manggil yang ini ya. Oke, begitu dia manggil yang ini, lalu dia
masuk return secret. Nah, secret ini kan masuk lagi ke dirinya sendiri. Lihat, dia manggil dirinya sendiri, berarti dia masuk lagi ke dirinya sendiri. Terus, begitu terus, nggak pernah berakhir. Ya enggak? Dia akan terus-menerus masuk ke dirinya sendiri, tidak ada berakhirnya. Pertanyaannya adalah, Pak, cara menghentikannya gimana? Kalau kayak gini kan nggak pernah berhenti nih, karena ini selalu manggil dirinya sendiri terus-menerus. Jadi begitu dia masuk ke bawah, dia ternyata manggil secret, berarti dia naik lagi ke atas, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus tidak pernah berakhir. Ya, bisa dibilang seperti itu. Demikian juga dengan yang bawah, secret 2. Oke, begitu manggil secret 2, dia akan manggil ke sini. Lalu di sini juga dipanggil dirinya sendiri. Terus naik lagi, naik lagi, naik lagi, turun, naik, terus gitu ya, tidak pernah berakhir. Nah, pertanyaannya adalah untuk menghentikannya bagaimana? Menghentikannya dengan menggunakan if. Bisa dibilang harus dengan menggunakan if. Satu-satunya jalan untuk menghentikan adalah dengan if. Nah, tapi masalahnya if-nya apa? Kan gitu ya. Dengan kondisi apa? Karena di sini tidak ada parameter, tidak ada apapun. Saya di sini bukan menggambarkan fungsi rekursif yang sebenarnya, tapi saya baru memberi contoh. Contoh bentuk pemanggilan fungsi rekursif. Jadi ini fungsi rekursif yang pertama adalah fungsi rekursif yang non-void, sedangkan yang kedua adalah fungsi rekursif yang void. Sedangkan kalau pakai C, ya, ini ya. Nah, ini main-nya. Oke, terus Anda panggil secret. Ini secret 2. Oke, terus kemudian Anda di sini buat void secret. Berarti secret lagi ya. Oke, terus kemudian di sini integer secret misalnya, secret 2. Return secret 2. Sama ya. Bedanya cuma di situ. Oke, kalau secret 2 mau ditampung juga boleh. Karena ini mengembalikan nilai, misalnya hasil sama dengan, nah seperti ini. Kan ini mengembalikan nilai integer ya, jadi berarti bisa ditampung kan hasilnya. Tapi ini sama-sama tidak berhenti loh teman-teman. Kenapa? Karena ini loop terus-menerus. Dia akan masuk ke dalam dan tidak akan berakhir. Oke, tidak akan berakhir. Oke, saya lihat ke slide-nya dulu. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari rekursif. Rekursif itu kayak gini. Gambar-gambar ini menunjukkan gambar rekursif. Jadi ada gambar, menggambar dirinya sendiri, menggambar sampai kapan? Pertanyaannya kan gitu. Ini kalau dilihat titiknya ini sampai paling kecil, apakah ada titik paling kecilnya? Kan nggak ada. Ya, dia akan terus masuk ke dalam. Ini juga sama, ya. Ini contoh-contoh saja. Ini rekursif seperti ini ya, bisa dibilang seperti ini. Kalau nggak pernah berakhir, maka hang. Karena memori terbatas. Stack terbatas, artinya memori di dalam komputer terbatas. Kalau dia manggil dirinya sendiri terus-menerus, maka dia akan terus-menerus ada dan akhirnya memorinya tidak akan pernah berakhir. Ya, jadi kalau secara apa ya, saya akan buat gambar ya ini. Saya akan nambah slide ya di sini ya. Slide putih ya. Buat gambar. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Ketika ada program atau fungsi A, ini misalnya ini fungsi A ya. Ini fungsi A dipanggil atau saya buat def A gitu ya. Titik 2. Terus kemudian ini bla 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 ya di dalamnya. Terus kemudian dipanggil, ini dipanggil misalnya dari main panggil A gitu ya. Itu di dalam memori, ini memori. Itu main ada ya, ini mainnya, ini memori sendiri, lalu kemudian di dalamnya manggil fungsi A. Nah setelah fungsi A selesai dipanggil, maka ini hilang ya di dalam memori, dihapus. Maka program ketika memanggil fungsi A, ini misalnya fungsi A dipanggil,
maka selesai dipanggil, maka habis, hilang. Jadi programnya tinggal satu ini. Ini hilang karena sudah selesai. Nah, misalnya fungsi main manggil fungsi B misalnya. Ini ada lagi fungsi def B. Ini ada fungsi B ya. Terus kemudian dipanggil B gitu. Ini manggil fungsi B. Maka juga hilang karena sudah selesai. Nah, kalau fungsi rekursif ya, def A terus titik 2, lalu kemudian di sini A lagi. Ya, ini enggak pakai titik koma ya. A, maka di dalam main ya, dia manggil A. Nah, A itu akan manggil dirinya sendiri, lihat. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia tidak pernah berhenti, berarti ini nggak akan pernah dihapus dari memori. Karena ini nggak pernah dihapus dari memori, maka hang, habis. Loh, memori saya 16 giga, nggak mungkin kurang. Bukan 16 giga yang dipakai. Ya. Kalau Anda mempelajari programming, ketika misalnya menggunakan Dev C++ atau menggunakan editor seperti Visual Studio atau Python dan sebagainya, memori yang diberikan itu tidak 16 giga. Memori yang diberikan itu paling stack-nya itu terbatas. Misalnya kalau yang dulu ya, misalnya TurboC 4 atau TurboC 5 gitu, itu cuma 2 megabyte. Kecil banget gitu ya. Nah, kalau saya pernah membuat aplikasi dengan menggunakan Borland DLP waktu itu. Ternyata default stack-nya itu kurang gitu. Jadi ketika saya memproses gambar citra yang ukurannya besar dan ternyata saya harus memelup satu persatu citra itu ternyata kurang. Lalu caranya gimana? Saya cari-cari tutorial begitu, ternyata bisa meningkatkan atau menaikkan stack memori program kita. Jadi di DLP saya bisa menambahkan satu perintah khusus untuk menaikkan stack memori program. Default-nya itu nanti jadi ukurannya besar. Jadi ketika program Excel-nya dijalankan, misalnya kita naikkan jadi berapa? 32 mega misalnya ya. Tadinya kan cuma 2 mega. Terus saya naikkan jadi 32 mega, maka program itu pertama kali jalan di dalam task manager itu akan langsung memakan 32 minimal. Jadi bisa lebih. Persis seperti Firefox misalnya atau Chrome, ketika Anda pertama kali buka kan dia makannya besar ya. Ya enggak? Karena mereka memang sudah menyediakan stack memorinya besar. Jadi tidak seperti biasanya. Nah, karena ini program default, ini kan program default nih, program-program yang kita pakai ini kan programnya default ya. Jadi untuk ketika manggil rekursif dan ternyata itu manggil dirinya terus-menerus, maka ini bisa sampai penuh gitu, bisa sampai hang. Karena memorinya terbatas. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika menggunakan fungsi rekursif, kalau dia tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, maka hang. Bukan karena memorinya kurang ya. Memori Anda 16 giga misalnya. Nggak apa-apa. Bukan masalah itu, tapi karena memorinya penuh itu stack-nya ya. Bukan memori yang sebenarnya. Nah, Anda harus hati-hati bagaimana caranya supaya fungsi itu tidak sampai hang gitu. Oke, nah Anda mungkin pernah nonton, ada yang mungkin pernah nonton film Inception? Film lama ya. Mungkin ada yang tahu. Nah, kalau Anda yang tahu, Inception ini dimainkan oleh Leonardo DiCaprio ya. Ini adalah cerita tentang mimpi. Jadi si tokoh ini itu adalah bisa memanipulasi mimpi. Mungkin bagi yang pernah nonton ya. Nah, di dalam mimpi dia bisa bermimpi lagi lalu kemudian masuk ke dalam mimpi orang lain atau mimpinya dirinya sendiri lalu memanipulasi mimpi. Jadi contohnya dia pengen membunuh orang misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia disewa begitu. Ini kan tokoh ya, ini contoh tokoh karakter. Lalu kemudian disewa oleh pembunuh bayaran atau siapa gitu untuk membunuh orang lain gitu. Karena di filmnya seperti itu. Maka dia bisa membunuh orang lain melalui mimpinya. Dia masuk lalu kemudian membunuh di mimpi, orangnya mati beneran gitu. Intinya kayak gitu contoh. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah di dalam Inception itu ada contohnya 5 level. Level reality berarti kita bangun ya. Lalu kemudian dia masuk ke level 1 ini misalnya, berarti dia masuk ke dalam mimpi orang, lalu bisa masuk lagi ke mimpi yang lain, sampai yang paling bawah tuh mimpi level 5 nih, contoh saja. Level 5 ini limbo. Limbo ini berarti sudah tidak bisa keluar lagi gitu. Bisa dibilang sudah terlalu dalam masuk ke mimpi orang. Nah, akhirnya tidak pernah bisa keluar. Tokohnya ini berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang sudah masuk ke dalam limbo. Nah, artinya yang mau ditunjukkan
rekursif mirip seperti itu. Rekursif itu masuk ke dalam dirinya sendiri kan ya. Anggaplah mimpinya sendiri. Lalu kemudian dia akan bisa masuk lagi ke dirinya sampai kalau dia dipanggil terus-menerus ya dan nggak pernah keluar dari situ, berarti dia masuk ke limbo gitu. Akhirnya selesai, artinya hang gitu kan. Nah ini harus hati-hati. Gitu. Kalau mau nonton silahkan, ya Anda bisa nonton ini. Film berpikir ya, film yang penuh dengan berpikir. Jadi film berat ya. Nah, jadi terus gitu dia akan masuk ke dalam gitu. Karena dia manggil dirinya sendiri, manggil dirinya sendiri terus-menerus. Sehingga akhirnya bisa tidak pernah berakhir gitu kan. Maksudnya seperti itu. Oke. Tadi sudah ya. Jadi ini contoh fungsi rekursif. Di program utama dipanggil dan seterusnya. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara membelah menjadi potongan-potongan kecil. Contohnya adalah binary search, ternary search, quick sort, merge sort, dan sebagainya. Jadi untuk pencarian, ini contohnya ya, nanti kalau pakai quick sort, itu nanti di quick sort itu ada rekursifnya. Pencariannya itu diulang, tapi menggunakan fungsi rekursif. Dengan menggunakan fungsi rekursif, maka biasanya program menjadi lebih pendek. Ya, menjadi lebih elegan tampilannya, dari sisi tampilannya. Tapi dari sisi hasil, sebenarnya sama aja. Kalau Anda mau menggunakan fungsi yang tidak rekursif, artinya menyelesaikan masalah itu dengan tidak rekursif juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk yang struktural nanti untuk menggunakan struktur data tertentu tadi sudah. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan rekursif. Ya, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan rekursif. Fungsi rekursif biasanya lebih lambat. Ya, fungsi rekursif biasanya lebih lambat. Itu yang perlu diperhatikan. Terus fungsi rekursif harus memiliki titik berhenti supaya dia bisa berhenti, bisa stop. Jangan sampai dia terjebak ke dalam limbo tadi ya. Masuk terus-menerus ke dalam dan tidak pernah berakhir. Jumlah maksimal tingkat rekursif bergantung pada sistem operasinya. Jadi kalau Anda mau mencoba program biar hang gitu ya, seberapa gitu kuatnya, hangnya itu sampai kapan gitu. Nah ini sangat tergantung pada sistem operasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi ini sangat tergantung pada bahasa pemrograman dan sistem operasinya. Misalnya Turbo C misalnya akan berbeda dengan Dev C++, akan berbeda dengan Visual Studio, akan berbeda dengan apa tool-toolnya kan macam-macam ya. Jadi ini akan sangat berbeda-beda. Kekuatannya, rekursifnya, hangnya sampai kapan maksudnya gitu. Nah ini contoh sebuah program pada bahasa C ya untuk menampilkan fungsi rekursif. Pertama pertama dipanggil rekursif 1. Anda lihat parameternya angka ya 1 ya. Lalu kemudian ini rekursifnya dipanggil lalu dia akan masuk ke dalam fungsi void rekursif. Parameternya 1, ini satunya masuk ya di sini. Ini ya satunya masuk. Lalu kemudian ditampilkan nomor sama dengan nomor berarti nomor sama dengan 1 ya. Terus kemudian rekursif nomor plus 1 berarti rekursif 2 ya. Terus dia akan masuk lagi ke sini kan. Nah, sini hasilnya 2. Lalu kemudian nomor 2. Lalu di sini jadi 3. Langsung lagi 3. Ini jadi 3. Lalu ini 4. Terus ini 4. Ini 4. Ini 5. Dan seterusnya. Tak terhingga. Dia nggak pernah berakhir, betul nggak? Mana ada cara untuk berakhir? Karena dia selalu bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai tak terhingga. Nah. Tidak akan berhenti sampai stack di OS-nya penuh. Dan akan ditutup paksa atau di handle oleh sistem operasi. Karena dia hang gitu kan. Nah ini contohnya program rekursif akan berhenti seperti ini. Dan ternyata nomornya adalah 130.166. Ini nomor terakhirnya 130.166. Kalau nggak salah ini dijalankan di Ubuntu. Kalau di Windows berapa? Ya kita lihat ya. Ini contoh Windows itu adalah contoh Windows itu 130.190 ya, ini contoh. Nah, mungkin kita bisa nyoba ya, kita bisa nyoba. Fungsinya kan sederhana ya. Jadi saya bisa tinggal panggil di Dev C++ ya.
Nah, lalu kemudian saya jalankan. Ini siap-siap hang nih. Ya, run. Yes. Jalan terus ya. 1.30 tadi. Kita berhenti di berapa? 43178. Tadi 130 ya. Tadi berapa? Kita lihat. Tadi lebih besar lagi kalau nggak salah. Mana? Tadi itu 100. Oh ini. Ini contoh yang lain ya. 130, 190. Kalau ini ternyata cuma 43178. Lebih banyak ini kan? Lalu kemudian ini 130, 166 ya. Ini Pak Yuan mencoba di Mac, di Mac 327, 335. Tempat saya kok ternyata cuma 43178 berhenti. Nah, tempat kalian seperti apa? Anda bisa nyoba. Ini Windows ya. Ternyata cuma sedikit sekali. Nah, mungkin Anda perlu long integer, bisa juga ya. Karena ini mungkin kurang. Nah, mungkin pakai yang variabel tinggi. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya coba lagi ya. Bisa berapa? Apakah sama? Sama ya. 43178 semua tuh. Nah, ternyata seperti itu. 43178. Oke, padahal sudah long integer ya. Nah, Anda bisa mencoba yang lain. Padahal C++ juga ya, bukan C ya. Jadi ternyata kurang. Nah, sekarang kalau pakai Python. Udah ya? Apa tadi? Saya belum punya. Recursive. N. Ini ya, terus kemudian apa tadi? Print ya. N. Terus recursive. N plus 1 ya. Terus di sini recursive 1. Seperti ini. Coba kita lihat dulu. Ya, nomornya nggak usah ya, langsung aja. Oke, saya jalankan run. Hang nggak? Oh, maksimum. Wah, error. Sampai berapa? 996 aja. Ya, cuma 996 udah. Dia bilang recursion error, maximum recursion depth exceed. Untungnya, artinya programming Visual Studio ini dan mungkin Python memang sudah bisa menghandle kayak gini. Artinya dia tahu bahwa ini tidak akan pernah berakhir nih. Dan bisa stop. Dia bisa tahu bahwa ini sudah stop sendiri. Kalau belum, ya mungkin bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan lain. Ada tanggapan mungkin atau pertanyaan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga contoh yang lain yaitu struktural recursion atau recursive struktural, yaitu untuk file system traversal, yaitu untuk untuk menelusuri file system seperti di seperti di Windows ya, seperti Microsoft Windows misalnya pada Windows Explorer. Kalau di Windows Explorer Anda bisa searching kan ya, search di dalam satu folder begitu. Misalnya foldernya adalah drive C. Drive C itu kan berarti root ya, root folder ya. Lalu kemudian Anda mencari file, namanya misalnya apa? Anton.txt. Caranya gimana? Cara kerjanya.
pencarian. Cara kerjanya pencarian adalah dia mulai dari root, terus kemudian dia akan masuk ke folder terdekatnya, ya. Terus kemudian dari folder terdekat dia akan cari folder lagi sampai yang paling dalam. Dia akan masuk dulu yang paling dalam. Berarti kan rekursif tuh. Dia masuk dulu, pekerjaan yang dilakukan kan sama. Dia bisa masuk sendiri ke folder-folder di dalamnya. Gitu. Jadi dia ngelihat ada, pertama dia lihat root, terus kemudian masuk lagi ke folder, masih ada folder di dalamnya, masuk lagi sampai yang paling dalam. Lalu kemudian dia nyari di situ ada enggak. Lalu setelah tidak ada, dia akan naik keluar, terus naik lagi di atasnya dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh struktural recursion. Ya. Nah, struktural recursion biasanya menggunakan tree ya, modelnya bentuknya tree. Nah, di dalam fungsi rekursif ya, terdapat dua hal yang harus Anda ketahui, yaitu base case dan recursive case. Bentar. Base case ini merupakan titik awal berhenti, ya, titik berhentinya, titik terkecil. Lalu recursive case adalah bagian yang digunakan untuk dipecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, ini contoh kasus yang pertama, yaitu Fibonacci. Fibonacci merupakan suatu kasus yang bisa diselesaikan secara rekursif. Kenapa Fibonacci itu bisa diselesaikan dengan rekursif? Fibonacci merupakan suatu deret bilangan yang terdiri dari bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ya kan? Ini contohnya 0, 1, 1, 0 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 8. 13. Dan seterusnya. Nah, ternyata kasus Fibonacci ini bisa diselesaikan secara rekursif. Kita lihat. Tujuan rekursif adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah yang sederhana. Ini dibagi menjadi 3 masalah. Yang perlu diketahui adalah bahwa fungsi rekursif harus memiliki base case. Base case itu adalah kasus dasarnya ya. Kasus dasar. Kasus dasar adalah titik berhenti. Titik berhenti. Titik stop. Pertanyaannya adalah stopnya kapan? Fungsi Fibonacci, kasus Fibonacci ini stopnya kapan? Kalau N-nya berapa istilah? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau saya pengen tahu pada saat N-nya 0, N-nya 0 itu ternyata 0 ya. Ini N-nya 0, N-nya sama dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Kalau N-nya sama dengan 1, itu hasilnya adalah 1. Ya. Lalu kalau N-nya sama dengan 2, itu berarti hasilnya adalah penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya, 0 tambah 1. N-nya sama dengan 3, 3 berarti 0, 1, 2, 3 ya di sini ya. Ini juga berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, 1 tambah 1. Oke ya, berarti bisa tahu ya. Nah, berarti base case-nya adalah kalau dia sudah yang paling kecil, yang paling dasar. Yang paling dasar adalah ketika 0 dan 1. Kalau N-nya 0, dia langsung ngembaliin 0. Kalau N-nya 1, dia langsung ngembaliin 1 gitu. Terus selain itu, dia ngitung Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2. Berarti fungsi ini dipanggil ulang, dipanggil lagi dengan parameter yang berbeda. Yang tadinya parameternya N, dipanggil lagi dengan parameter N-1 ditambah dengan Fibonacci parameter N-2. Gitu ya. Berarti base case-nya adalah yang ini ya. Ini base case-nya. Kalau 0 dan 1. Jadi titik berhentinya kapan? Itu adalah base case. Jadi titik berhentinya kapan? Kalau tadi, fungsi kita tadi, ini kan nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena nggak ada titik berhentinya. Berhentinya kapan? Nggak ada. Nomornya itu jalan terus, naik terus. Kalau mau berhenti berarti gimana? Misalnya dikasih, if nomor sama dengan 10,
Ya, terus kemudian titik then, ini kan pakai bahasa sih ya. Lalu kemudian break. Atau misalnya bisa juga dengan menggunakan return, atau ini karena bukan void ya berarti misalnya print 1. Itu juga bisa ya. Jadi Anda bisa pakai beberapa cara ya. Ini misalnya kalau nomornya sudah 10 berarti dia naik terus sampai 10, stop. Nah, itu bisa. Jadi cara menghentikan rekursif itu pakai if. Berarti dalam hal ini base case-nya adalah kalau n-nya 10. Berarti base case-nya itu adalah kalau n-nya sama dengan 10. Karena ini kita stop di sini. Tapi kalau mau 100 ya boleh. Berarti base case-nya kalau n sama dengan 100. Berarti dia berhenti. Nah, kalau di sini base case-nya adalah kalau n-nya sama dengan 0 atau 1. Ya. Nah, recursive case-nya adalah kalau selain itu, berarti kalau n-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, yang kedua adalah kasus faktorial. Kasus faktorial ini adalah bisa disebut sebagai kasus rekursif juga. Caranya gimana? Karena faktorial 5 misalnya faktorial n itu adalah berasal dari faktorial n-1 dikalikan dengan n. Betul apa enggak? Contohnya ini, faktorial 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini adalah apa? 4 faktorial. Berarti n dikali 4 faktorial. Betul enggak? 5 kali 4 faktorial itu kan berarti n dikali n-1 faktorial. Ya kan? 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Berarti kalau 10 faktorial sama dengan 10 dikali 9 faktorial. Atau n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Betul ya? Jadi sebenarnya seperti itu. Artinya kalau ada hal yang diulang seperti ini, n-1 faktorial ini kan berarti diulang. Berarti ini rekursif dong. Karena dipanggil lagi gitu. Dia bisa dipanggil ulang. Ya. Demikian juga seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kapan base case-nya? Base case-nya adalah kalau faktorial 1 atau faktorial 0. Faktorial 0 berapa? Faktorial 0 adalah 1, faktorial 1 adalah 1. Ya, jadi faktorial 0 itu 1 ya, bukan faktorial 0 bukan 0 ya. Faktorial 0 adalah 1. Faktorial 1 adalah 1, faktorial 0 adalah 1. Berarti sebenarnya perhitungannya adalah seperti ini. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Lalu fungsi 4 faktorial itu sendiri dihitung, ya 4 dikali 3 faktorial. Faktorial 3 sendiri dihitung 3 kali 2 faktorial. Faktorial 2 dihitung 2 dikali 1 faktorial. Faktorial 1 dihitung sama dengan 1. Berarti ini base case-nya. Yang ini recursive case-nya. Gitu ya. Nah, titik berhentinya di sini. Yang penting ketika Anda mau menyelesaikan kasus rekursif, Anda harus tahu kapan berhentinya. Ya. Terus ini adalah faktorial iteratif. Ya, iteratif itu artinya tanpa menggunakan rekursif, ya, tanpa menggunakan rekursif. Kalau tanpa menggunakan rekursif, 5 faktorial itu gimana? 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Sama aja. Berarti loopingnya dari 1 ya sampai dengan n plus 1. 1 sampai dengan 6 dari sini ya. Atau sampai dengan 5. Terus kemudian faktorial sama dengan faktorial kali i. Faktorial sama dengan faktorial kali i. Artinya apa? Faktorialnya pertama dikasih 1 dulu. 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Lalu kemudian disimpan. Satunya disimpan. Lalu kemudian dikalikan dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. 2-nya disimpan. Kali 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6-nya disimpan. Kali 4 sama dengan 24. Kali 4 sama dengan 120. Jadi kalau faktorial 5 sama dengan 120. Ini hasilnya adalah 120. Yaitu faktorial sama dengan faktorial dikali i. I-nya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan Anda harus menginisialisasi faktorial sebagai 1.
Kenapa nggak 0? Karena kalau 0, berapapun bilangannya dikalikan, pasti hasilnya 0. Ya, jadi Anda harus menggunakan yang inisialisasinya 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Faktorial iteratif sudah biasa ya, mungkin ya, sudah pernah ya. Nah, sekarang rekursifnya bagaimana? Anda lihat perulangan, ini perulangan biasa ya, berapa baris? 1, 2, 3, 4, 4 baris. Kalau pakai rekursif, seperti apa? Pakai rekursif, ini kan pakai bahasa sih. Yang bahasa, nggak ada ya, Python. Oh, saya nggak menyebutkan ya. Oke, saya akan tulis ya. Di sini ya. Def faktorial rekursif ya. N. Kok pakai kurung kurawal. Nih ya. Tadi titik berhentinya apa? If N sama dengan 0 or N sama dengan 1 kan? Maka return 1. Else return faktorial rekursif N min 1 dikali N. N dikali. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Terus Anda panggil faktorial rekursif 5. Karena ini return, maka print ya. Oke. Ini kan return ya. Berarti dikalikan. Oke, kita jalankan. 120. Kalau faktorial 6, berarti 120 kali 6. 720. Kok bisa? Anda lihat, kok bisa ya? Rekursif seperti ini kok bisa ngitung? Ya enggak? Kok bisa ngitung? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya cara kerjanya fungsi rekursif seperti ini? Mungkin di praktikum sudah pernah? Ada yang mau mencoba menjelaskan kenapa kok bisa fungsi rekursifnya bisa bekerja jadi 720? Ini kan nggak ada loopingnya ya. Anda lihat tidak ada loopingnya sama sekali, kok bisa 720 dari mana? Kok bisa 120 dari mana? Bagaimana caranya? Ini kalau dikalikan, anggaplah misalnya 5 ya, 5 dulu yang gampang biar pendek ya. 5 dikali faktorial 4 kan? 5 dikali faktorial 4. Lah terus kok bisa hasilnya jadi 120? Nggak ada tuh hal-hal yang menunjukkan dia menjadi 120. Bagaimana dia bisa bekerja? Ada yang mau menjelaskan ke saya? Atau saya coba tunjuk? Maverick Mikolas. Iya, Pak. Ya, kira-kira gimana cara kerjanya? Bingung ya? Kalau pakai perulangan kan jelas ya kayak tadi ya. Kalau pakai perulangan kan jelas nih. Faktorial yang pakai perulangan kan faktorial dikali I. Berarti kan 1 dikali 1. 2 dikali 1. Terus nanti 3 dikali 2. Terus 4 dikali 6. Terus kemudian 5 dikali 24. Kan gitu. Karena kelihatan looping. 1, 2, 3 kan gerak. Tapi kalau rekursif kok nggak ada apa-apanya kok hasilnya tetap sama ya 120. Bisakah Maverick menjelaskan ke saya? Bagaimana kerja di belakangnya? Padahal programnya jadi pendek ya kan? Iya, Pak. Ya, karena prinsipnya sama aja, Pak. Jadi N dikurang 1 juga kan. Ya, N kurangi 1 kan berarti faktorial 4 tuh ya. Iya. Tapi kan dia nggak kelihatan cara kerja ngitungnya, ya nggak?
Cara ngitungnya itu loh. Ngitungnya kan tersembunyi lah, bener ya? Iya, Pak. Nah, ada yang mau mencoba menjelaskan? Saya, Pak. Siapa nih? Nicholas, Pak. Oke, gimana? Kan pertama kan ya FAKR N kan, Saya Pak. akan tulis di sini. Gimana? Yang pertama kan kita ambil ke if yang pertama. Kita masukkan 5 kan, Pak. Ini Ya, kan ya, 5. tidak 5, berarti dia masuknya ke else kan, Pak. Ya, betul. Nah, masuknya ke else Itu berarti 5 N dikali faktorial R4. Gini lah. FAKR-nya kan N-1 berarti N-nya Ya. jadi 4. Tadi balik lagi ke if yang di atas kan, Pak. Terus Sama balik lagi lagi kan kemana? Balik ke lagi if yang di kemana? atas. Oke, berarti begitu dia manggil faktorial R4 ya. Iya, dicek lagi ya. Dia tuh sesuai enggak Dia sama if naik yang di lagi ke atas. sini ya. Ya, dicek Ya, lagi. betul. Perhatikan teman-teman ya. Jadi begitu faktorial R4, dia naik lagi ke sini. Lalu dicek lagi 4 itu N ini apa bukan? Bukan ya. Lalu ke sini lagi ya. Berarti jadi 5 dikali 4. Kok 5? Dikali Kok 5? yang pertama kan N-nya N pertama kan 5, Pak. Ya, pertama. Terus Pertama kemudian 5. waktu ini kan sedang mengerjakan ini. Oh iya, Pak, belum masih. Dicek Oh. lagi. Nah, dicek. Habis dicek N-nya belum 1 atau belum 0 berarti. Ya. Jadi kita kurung lah misalnya, Pak. Jadi 4 kali FAKR 3 jadinya sekarang. Oke, berarti ini 4 atau 5 di sini? Sini jadi 4, Pak. 4 4 dikali FAKR 3. Oke. R3 dicek lagi ke atas terus, Pak, sampai nanti sampai 1 kan berarti nanti berurut ya, Pak. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Ya, betul. Terima kasih. Sebentar nanti saya catat keaktifan. 4 dikali ini berarti apa? Kurung 3. lagi ya. Ya, Pak, kali 3 dikali FAKR 2. Ya, R2. Oke. Terus ini 5 dikali 4 dikali 3 dikali kurung lagi ya. 2 dikali 1 ya. Gini ya, betul? Betul kan? Terus ini faktorial R1 ini berhenti atau enggak? Halo. Nicholas belum selesai tadi. Oh iya, Pak, saya ini lupa, Pak. Oh. Ini berhenti di sini. Sini berhenti kan, di atas kan di if-nya kan ya? 0 atau 1. Oke, berarti ini berhenti Baru di jadi return yang 1. return 1. Oke, Iya. berarti ini saya copy lagi ke sini. Hasilnya adalah 1. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Paham? Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi ketika dia manggil 5, maka dia langsung ngecek ke bawah ya. Terus begitu dia manggil 4, maka dia langsung naik lagi. Belum selesai loh pekerjaannya. Ingat, belum selesai pekerjaannya. Anda lihat 5 kali faktorial 4 ini, maka dia langsung mengerjakan lagi. Jadi 5-nya ini belum selesai nih. Ini yang saya maksud dengan di dalam memori pemanggilannya berapa kali? Pertama, panggilan pertama 1. Ya, 1 ya. Ini 1 ya berarti. 2, 3, 4, 5 kali loh. Jadi kalau dibuat leveling seperti tadi Inception, itu berarti masuk ke level 5. Dia masuk ke level 5. Tapi ini bukan limbo tadi ya. Tapi dia masuk ke level 5. Tapi untungnya dia bisa keluar. Kenapa dia bisa keluar? Karena faktorial R yang terakhir, 1, itu adalah hasilnya 1. Berarti sudah selesai dong. Nah kalau sudah selesai baru dia ngerjain. 1 kali 2 berapa? 2. Terus 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikali 4 berapa? 24. 24 dikali 5 berapa? 120. Nah jadi pengerjaannya, perhitungannya ini, itu terakhir ya. 120 itu dihitung terakhir. Oke. Jadi dia masuk dulu ke dalam yang paling dalam, terus kemudian dia naik mengalir keluar. Gitu. Nah, kalau dia nggak pernah bisa masuk ke paling dalam, artinya terlalu dalam, maka dia akan hang.
Karena nggak pernah berkeluar, ya nggak pernah sampai bisa keluar lagi, karena dia terus masuk nggak pernah naik. Jadi modelnya rekursi seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya catat dulu tadi. Bentar. Yang keaktifan B tanggal berapa kemarin belum ada lagi ya, tanggal 12 April. Berapa Nimo tadi, Nicholas? 71200 587, Pak. 587. Iya, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan sekarang yang kasus kedua, yaitu kasus FVB. Ya. Ini ada kasus yang Fibonacci tadi udah belum? Fibonacci-nya udah belum nih? Bentar ya, saya lihat dulu. Mana? Oh, ini Fibonacci. Oke, berarti ada ya. Sekarang kasus FVB dulu. Nah, FVB adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu merupakan suatu bilangan terbesar yang dapat membagi dua buah bilangan yang diberikan. FVB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya. Faktor persekutuan terbesar berarti faktor pembagi terbesar ya, yang bisa dipakai. Nah, bilangan ini kalau cara ngitung manualnya, bilangan 12 itu tersusun dari faktor-faktor prima sebagai berikut. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Lalu bilangan 18 tersusun dari faktor prima sebagai berikut. 2 dikali 3 dikali 3. Ya, itu hasilnya 18. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 yang sama ya. Itu adalah 6. Ini contoh saja. Nah, itu kan cara rumus biasa ya. Nah, salah satu kegunaan FPB itu adalah menyederhanakan pecahan. Kalau 12/18 berarti penyederhanaannya adalah bagi 6. Ya kan? Dibagi 6 berarti sama dengan 2/3. Ini contoh penggunaan FPB. Nah, bagaimana cara nyari FPB? Nah, FPB dari 32 dan 48 berapa? Gitu ya. Kita bisa mencari FPB dengan cara cepat menggunakan operasi modulus dan menggunakan prinsip rekursif. Karena ini rumus ya. Rumus ini otomatis kan kalau Anda cari di internet pasti udah banyak ya. FPB dalam bahasa Inggris GCD, Greatest Common Divisor, ini merupakan salah satu rumus sudah mati, artinya rumus sudah pasti ya. Karena ini rumus pasti, sebenarnya Anda googling aja udah ketemu gitu ya. Nah, kita lihat caranya untuk menggunakan operasi rumus modulus dan fungsi rekursif. Nah, ini cara rekursifnya ya. Jadi cara FPB dari dua buah bilangan itu bisa pakai rumus rekursif seperti ini. Jika B sama dengan 0 ya, maka return A. Nah, berarti di sini adalah kondisi kapan dia berakhir atau berhenti, ini base case-nya ya. Itu adalah kalau B-nya sama dengan 0. Kalau dia 0, maka return A-nya. A-nya itu dikembalikan. Berarti nilai A-nya yang dikembalikan ya. Berarti jawabannya kan A-nya ya. Nah, terus kemudian selain itu, kalau B-nya belum 0, maka Anda buat temporary sama dengan A modulus B. Berarti A modulus B ya. Sisa ya, sisa hasil bagi. Lalu kemudian ditukar. Nih ya, A tadinya kan A, B ya. Terus kemudian ditukar jadi B, terus koma temp. Nah, ini B-nya jadi ke depan. Lalu kemudian temporarinya tadi A modulus B. Jadi sebenarnya ini nggak harus ditulis ya, Anda bisa langsung ke sini juga bisa A modulus B. Ini juga boleh. Jadi nggak harus ditampung dulu ke dalam temporary. Anda bisa pakai B, A modulus B juga boleh. Nah, sekarang kita cari FPB 35,25. Maka caranya bagaimana? 35,25. A-nya 35, B-nya 25. Jika B tidak sama dengan 0, maka A modulus B kan. Karena ini B-nya tidak 0 berarti A modulus B. 35 modulus 25. 35 modulus 25 adalah 10 kan. Sisanya ya. Sisa hasil baginya 10. Oke, lalu kemudian hitung kembali. B, berarti B-nya sekarang jadi di sini ya. 25,10.
Berarti A dan B-nya berubah. 25,10. Nah, lalu kemudian dihitung lagi. Jika B-nya tidak sama dengan 0, maka 25 modulus 10. 25 modulus 10 berarti sisanya 5. Karena belum 0, berarti hitung lagi B-nya adalah di sini 10,5 ya. 10,5. Oke, belum 0 lagi. Berarti 10,5 dimodulus lagi. Ternyata 10 modulus 5 sama dengan 0. Ya, ini ya. Udah habis ya. Nah, tapi karena ini pertamanya belum 0, maka B-nya tadi di sini adalah 5,0. Oke, 5,0. Terus GCD 5,0. 5,0 berarti sudah memenuhi base case ya. Sudah memenuhi base case berarti return A. Berarti artinya A itu adalah 5 kan. Berarti GCD dari 35 dan 25 adalah 5. Atau FPB dari 35 dan 25 adalah 5. Gitu. Itu adalah return A berarti jawabannya ya. Nah, Anda bisa pakai alternatif kedua berarti tanpa temporary. Anda bisa langsung masukkan ke sini. Jadi perhitungannya langsung di dalam sini. Jadi nggak perlu ngitung di sini. Tapi bisa dilakukan di sini. Nah, ini FPB bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya, jadi banyak kasus-kasus rekursif yang bisa Anda cari ya. Anda bisa googling untuk belajar tentang kasus-kasus rekursif dan kemudian nanti Anda bisa mempelajari bentuk-bentuknya. Karena ini sebenarnya sama kayak fungsi biasa ya. Cuma bedanya kita pakai rekursif, memanggil dirinya sendiri. Oke, ada pertanyaan tentang FPB? Karena FPB ini rumus umum, artinya Anda pasti akan bisa mendapatkan dengan mudah ya. Cari di internet pasti dapat gitu. Untuk mencari FPB. Nah, lalu deret Fibonacci tadi. Ini merupakan suatu deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ada yang mulainya dari 0, kayak tadi saya mulai dari 0, 0, 1, 1, 1, 2. Jadi ada tambahannya. Tapi ada juga yang mulainya dari 1 ya. Tergantung, terserah kalian ya mau mulai dari mana. Tapi biasanya ada di soal. Jadi kalau mulai dari 0 berarti bilangan pertamanya 0, bilangan keduanya 1, bilangan keduanya 2. Tapi kalau mulai dari 1 berarti bilangan pertama dan keduanya 1 ya. Jadi Anda bisa lihat terserah. Nah, ini contoh yang mulai dari 1. Ini mulai dari 1 ya. Kita menggunakan iteratif, menggunakan Python. F1, F2, Fibo langsung diinisialisasi 1,1,0. Berarti bilangan pertamanya adalah 1, bilangan keduanya 1, dan 0 itu Fibonya. Fibonya itu artinya hasil penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Jika n sama dengan 1, jika n sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau n-nya 1 atau 2, maka langsung aja Fibonya 1. Artinya bilangan pertama dan kedua, bilangan pertama dan kedua ini ya, itu artinya sama-sama 1. Maka jika n-nya sama dengan 1 atau n-nya sama dengan 2, itu sama dengan 1. Selain itu, loop ya dijumlahkan. Berarti Fibonacci pertama dan Fibonacci dijumlahkan, lalu kemudian ditukar. Ya. Jadi caranya kan berarti Fibonacci, ini kan Fibo sama dengan F1 tambah F2 ya. Terus kemudian, habis itu kan geser. F2 sama dengan F1, F1, F2 sama dengan, kok F2 sih? Fibo sama, F1 sama dengan F2, terus Fibo sama dengan F2 sama dengan Fibo. Jadi ditukar ya. Jadi istilahnya geser. Coba ya, saya tulis di sini aja. 1,1,2. Anda jumlahin ini kan 2. Lalu kemudian, berarti kan F1-nya tadinya kan ini. F1, F2, Fibo. Ini ya. Terus sekarang geser. F1-nya jadi ini, F2-nya jadi ini, Fibo-nya jadi 0. Fibo-nya kan belum dihitung. Jadi F1 dan F2-nya geser. F1 sama dengan F2, F2 sama dengan Fibo ya. Ini kalau Anda mau buat seperti itu. Untuk menggesernya ya, untuk geser. Lalu Anda jumlahkan lagi. Nanti Anda jumlahkan lagi. Jadi caranya adalah dengan menggeser. F1 sama dengan F2, lalu kemudian F2 sama dengan Fibo. Saya hapus dulu ya. Ya enggak.
Jadi caranya adalah kalau pertama Fibo sama dengan F1 tambah F2 ya. Lalu kemudian F1 sama dengan F2, F2 sama dengan Fibo. Ini cara ngitungnya, cara memulainya kembali. Jadi artinya geser. 1,1,2, jadi nanti 1,2,3 gitu ya, geser ya. Kan gini ya. Jadi hurufnya selalu geser gitu. Nah, ini kalau pakai pakai iteratif. Ada pertanyaan tentang ini? Fibonacci. Nah, cara ini ternyata bisa dipakai dengan rekursif. Nah, ini rekursifnya jadi pendek banget. Ini kan agak rumit ya. Bisa dibilang agak rumit. Rekursifnya jadi keren. Ya. Jadi rekursifnya terlalu jadi pendek. Jika N sama dengan 1, return 1. Jika N sama dengan 2, return 1. Berarti sama-sama ya. Bisa pakai OR juga. If N sama dengan 1, OR N sama dengan 2, sama dengan return 1. Itu base case-nya. Selain itu, return Fibo R N-1 plus Fibo R N-2. Loh, ini lebih susah lagi dimengerti. Kok bisa ya kalau Fibo 5 itu sama dengan berapa? Coba kita lihat. Angkanya 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Fibo 5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Fibo 5 itu adalah 5 ya. Fibo 5 itu 5. Kalau Fibo 6 itu adalah 8. Fibo 6 sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan? Ya. Jadi Fibo 5 itu berarti dalam hal ini adalah 5. Tuh, sorry. Ini Fibo 5, Fibo 6 itu 8. Ya. Ya kan? Karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang ada di situ. Oke, bagaimana Anda bisa menjelaskan Fibo 5 itu hasilnya 5? Dari mana ngitungnya? Ada yang mau menjelaskan ke saya? Bagaimana cara ngitungnya? Mau poin keaktifan? Bentar, saya tambahkan satu slide. Biar bisa nggambar. Oke, gimana cara ngitungnya? Saya akan tulis di sini. Ada yang mau mencoba cara ngitungnya Fibonacci? Fibonacci 5 gimana? Fibo 5. Ada yang mau mencoba? Pak, nyoba deh. Ya. Nyoba. Gimana? Kalau Fibo 5 kan tadi dia masuknya berarti yang ke paling edge-nya tuh ya, Pak. Ya. Berarti Fibo 4 ditambah Fibo 3 gitu. Bentar, saya tulis sini ya. Fibo 5 terdiri dari Fibo 4 ditambah Fibo 3 tambah F3. Oke, terus? Nah, Fibo 4-nya kan mecah lagi berarti, Pak. Oke, Fibo 4-nya berarti Fibo 3 ditambah Fibo 3 Fibo 2. Fibo 2. Oke. Yang F3-nya itu berarti Iya. Fibo 2 sama Fibo 0 ya. Fibo 1. Oh iya, 1, Pak. Oke. Karena itu sudah masuk yang if-nya sama elif-nya kan tadi. Iya, ini berarti Jadi kan dia sudah return base 1. case kan? Iya, sudah masuk base case. Maka ini hasilnya berapa? 1. Oke. Yang itu 1 juga. Ya. Yang Fibo 3 di sini sama kayak yang kanan berarti, Pak, yang di kiri. Oke, berarti Langsung F2 1 gitu. Nah, F1. Hasilnya 1 ditambah 1 lagi. Ini Yang Fibo 2 berarti langsung return 1, Pak. 1 tambah 1 tambah 1 2. 2 ya. Berarti ini 2 ya. Tambah Sini 1 tambah 1 berarti berapa? 3. Ya, Yang ini kanan berarti 1 tambah 1 2 2 ya. ditambah 3 tambah 2 berapa? 5. Betul ya, teman-teman? Terima kasih. Nanti saya catat. Nah, ini yang saya jelaskan dulu.
Jadi ternyata dari jumlahan angka 1111111 itu hasilnya bisa menghasilkan bilangan Fibonacci. Tapi Anda lihat, kejelekannya fungsi rekursif model ini adalah apa? Anda lihat ada kejelekannya. Ada perulangan yang dilakukan. Artinya bukan perulangan looping, bukan. Tapi mengulangi hal yang dilakukan. Betul nggak? F3 lihat. Di atas F3 sudah dikerjakan ya. F3 di kanan, F4 tambah F3 kan sudah dikerjakan tuh. Di bawah dikerjain lagi. F2 sudah dikerjakan, F2 dikerjain lagi di bawahnya. Berkali-kali, betul nggak? Padahal sebenarnya sudah dihitung. Anda bayangkan kalau itu dihitung ulang-ulang terus-menerus. Berarti tambah lama dong. Makanya fungsi rekursif itu lama. Jadi ada hal yang diulangi padahal sebenarnya sudah dihitung. Gitu ya, paham ya? Nah ini salah satu kelemahan dari rekursif. Karena dia menghitung pekerjaan yang sudah dilakukan tapi diulangi lagi gitu. Seharusnya kan cukup sekali aja tuh. Kalau sudah pernah ngitung itu, ya di memori lah, diingat. Lalu kemudian ketika ada yang ngitung yang sama, tinggal nampilin, nggak usah dihitung ulang. Ini kan rumusnya gampang plus ya. Coba kalau bayangkan kalau rumusnya misalnya sesuatu yang rumit gitu. Ngitungnya itu sesuatu yang rumit, berat. Nah padahal diulangi 5 kali. Wah berarti 5 kali. Anggap 1 kali perhitungan itu butuh 1 detik, berarti butuh 5 detik. Berarti lama dong. Nah ini kejelekannya fungsi rekursif. Salah satu kejelekan. Dia memang keren, bisa dibilang apa ya? Elegan. Dari sebuah program yang sederhana seperti ini, ternyata dia bisa ngitung hasilnya 5 gitu. Ini kalau diganti jadi 6, ini juga nanti hasilnya adalah 8 gitu. Kok bisa 8? Nggak ada tuh angka-angka sama sekali di sini. Nah, ternyata dia bisa menghasilkan angka 8. Oke, saya catat dulu. Berapa tadi Nemo? 71200 594. 4. Iya. Kasih ya. Iya. Ada pertanyaan dari sini? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau dibandingin sama perulangan for itu kompleksitas memorinya jauh lebih jelek ya Pak, Fibo itu ya? Apa lebih bagus Pak? Yang lebih jelek adalah rekursif bukan Fibo. Jadi rekursifnya lebih jelek karena lebih berat kan. Ini Anda bayangkan ya, pemanggilan F5, Fibo 5 ya, itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali loh. 9 kali itu artinya di dalam memori itu ada 9 kotak yang tidak boleh dihapus sampai dia ketemu terakhir. Jadi kalau dia sudah ketemu satu ini, baru dihapus, baru di-delete. Tapi kalau dia belum sampai 1, belum sampai final, belum sampai base case, dia tidak boleh dihapus. Karena masih ada kerjaan, maksudnya gitu. Nah setelah dia sudah sampai 1, dia naik kan, 1 tambah 1, 2 nih contohnya nih. 2 di sini. Nah 2 di sini ini baru dihapus semua nih. Ini segini dihapus. Lalu ini 1 ya, oke naik ke sini kan. Ini dihapus. Nah terus kemudian 2 tambah 1 sudah 3 ya, berarti ini baru dihapus. Oke, terus kemudian di sini 1, ini sudah dihapus, naik ke sini 2, kalau ini tambah ini sudah dijumlahkan 5, berarti baru dihapus semua. Nah, pada saat menunggu dihapus, itu berarti masih ada. Berarti memorinya sangat berat. Bisa dibilang. Padahal hasilnya kan sama kan, maksud saya gini, bandingkan dengan ini, kan sama aja. Hasil ngitungnya kan sama. Tapi kalau di sini memorinya itu cuma 1 kali tok. Memorinya itu Fibonacci, bilangan apa namanya memori fungsinya itu hanya 1 kotak aja. Tapi kalau ini ada berapa kotak tadi? 9 kotak. Karena ada 9 kali pemanggilan. Ya, tapi fungsi rekursif tadi mengatakan bisa dibilang secara elegan, tampilannya lebih bagus ya. Dan ada beberapa kasus-kasus yang mudah diselesaikan dengan cara itu. Seperti nanti ketika Anda buat melusur ke tree misalnya pakai tree gitu. Kalau Anda mau searching folder di Windows, itu kan paling gampang pakai rekursif. Karena kalau enggak, pekerjaannya kan sama. Anda harus mengulangi lagi gitu. Jadi untuk folder yang dalam, dia akan mengulang pekerjaan yang sama. Paling gampang ya pakai rekursif. Jadi ada memang kasus-kasus yang memang dengan rekursif jadi lebih mudah gitu. Tapi ya dia punya resiko. Resikonya adalah memori yang besar. Dan ada kemungkinan tidak berhenti. Gitu. Jadi kelebihan fungsi rekursif itu lebih bisa dibilang kalau udah menguasai ya, kalau sudah menguasai
itu elegan, bagus, cepat bukan cepat tapi ngetiknya ya bisa dibilang codingnya lebih cepat gitu ya. Dan bahkan pada beberapa kasus-kasus yang memang kalau dengan rekursif jadi kelihatan lebih enak ngerjainnya daripada harus pakai perulangan gitu. Tapi ada cost-nya, ada biayanya, yaitu biayanya adalah mahal, yaitu loopingnya mahal, memorinya mahal dan sebagainya. Gitu. Oke, terus kelemahan Fibonacci rekursif adalah lambat karena banyak pekerjaan yang diulang. Oleh karena itu, untuk optimasi, jangan pekerjaan yang diulang itu tidak perlu dikerjakan lagi, tapi disimpan. Nah, ini bisa menggunakan array. Array itu adalah list ya. Dalam Python tuh list gitu. Jadi array atau list. Nih, disimpan gitu. Disimpan. Jadi artinya pekerjaan yang sudah dikerjakan tuh jangan dilupakan tapi disimpan. Nah, ini nanti akan dibahas di struktur data ya tentang masalah penggunaan array ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan. Ini sekarang kita jam berapa? Jam 9. Oke. Kita coba latihan. Kalau dipanggil ulang 4, maka hasilnya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Berulang 4 berarti hasilnya seperti apa? Mau poin keaktifan? Ya, ini bukan orang yang sama kan? Beda kok. Ya, mari coba. Hello 3, Hello 2, Hello 1. Hello, ini kan pertama kan N-nya dikurangi 1 berarti 3 ya. Lalu kemudian berulang 3 ya. Berulang 3 dia naik loh. Dia naik lagi. Lalu kemudian dia jadi 2. Ya. Jadi 2 terus kemudian dia berulang 2 naik lagi. Ya, naik lagi terus kemudian berulangnya jadi 1. Ini N1 lalu kemudian berulang 1. Berulang 1 belum 0 naik lagi. Ini jadi 0, maka berulang 0 stop ya. Kalau berulang 0 berarti stop berarti keluar di sini. Nah, ketika berulang 0 kan sudah berakhir ya. Berulang 0 berarti berakhir. Maka dia baru mengerjakan pekerjaan ini. Baru mengerjakan pekerjaan ini. Berarti hello-nya hello seperti apa? Ini sudah ada jawabannya belum tuh? Belum tuh ya? Oke. Kita coba ya. Tadi kan jawabannya hello 3, hello 2 dan seterusnya ya. Oke, mari kita coba. Sorry, ini kan kalau dipaste dari PowerPoint mesti begini. Apa yang salah? Oh, belum ada main. Berulang 4. Oke, tadi barusan siapa yang ngomong? Kan hello 3, hello 2, hello 1, hello 0 ya. Jadi kebalik ya teman. Kebalik. Jadi yang tadi kamu sebutkan kan hello 3 duluan. Nah, kenapa kok kebalik? Printf-nya itu di bawah. Hati-hati loh. Seolah-olah sama, beda ya, teman-teman. Kenapa beda? Karena di sini itu dia naik dulu. Jadi baru 4 langsung dikurangi kan 3 ya. Lalu berulang 3. Nah, dia naik dulu. Jadi belum ngeprint. Nah, kapan ngeprintnya? Ngeprintnya itu saat 0. Berarti hello 0 dong. Ya hello 0. Lalu kemudian naik ke hello 1, hello 2, hello 3. Jadi bukan hello 3, hello 2, hello 1, hello 0. Tapi hello 0, hello 1, hello 2, hello 3. Karena printnya di bawah. Artinya saat dia mengerjakan tuh dia naik dulu. Dia belum ngerjain dulu loh. Printnya kan di bawah. Berarti dia selalu ketika sudah berulang dia naik dulu, naik dulu, naik dulu, naik dulu, naik dulu sampai habis, sampai 0. Baru kemudian dia ngeprint.
Begitu teman-teman. Hati-hati. Oke? Bisa dimengerti ya? Ingat bahwa ini tuh naik dulu. Ini sampai di sini tuh dia naik dulu. Baru ngeprint. Ngeprintnya terakhir berarti. Kalau ngeprintnya terakhir berarti saat ini nilainya 0 kan? Pada saat ininya 0, dia ngeprint. Masih ada pekerjaan nih di bawah. Pada saat dia 0, maka dia tahu, oh ini masih ada pekerjaan. Nah, terus kemudian habis kan, udah stop. Maka dia mengingat, oh pekerjaan yang sebelumnya apa? Nah, pekerjaan sebelumnya adalah 1, 2, 3. Maka mulai dari 0, 1, 2, 3, habis. Seperti itu. Jadi, tadi masih belum benar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini, kalau ini bagaimana teman-teman? Ada lagi yang mau mencoba atau yang tadi masih salah mau mencoba lagi? Berarti hello-nya hello berapa nih? Kalau 4 berarti kan ada yang mau mencoba atau enggak? Biar dapat poin. Enggak ada? Oke, berarti saya aja. Berarti di sini kan hello 4 nih, ya, 4. Berarti kalau ini kan jelas tidak. Maka hello 4 dulu. Ini hello 4 nih. Karena n-nya kan 4, berarti ini hello 4. Habis itu 3, berulang 3. Nah, kemudian baru naik. Berarti hello 3. Berarti ini sekarang hello 3 ya. Hello 3 ini jadi 2. Terus di sini jadi 2 ya. Naik lagi hello 2. Hello 2, sini hello 1. Terus kemudian ini 1, naik lagi 1. Oke, 4, 3, 2, 1 ya. Terus kemudian ini 0 ya. 0 terus kemudian berulang 0. Berulang 0 berarti ini masih 0 ya. 0-nya juga muncul. 0-nya muncul enggak? Bentar, ini berulang 0. Enggak, berarti 0-nya enggak muncul. Karena kan berulang 0 di sini ya. Terus dia ngecek di sini apakah 0? Tidak. Maka ini, apakah 0? Ya, maka ini tidak muncul. Sehingga 4, 3, 2, 1. Begitu. Jadi harus hati-hati, ini dibalik aja berbahaya ya. Berbalik aja beda ya. Nah, kemudian ada lagi. Saya buat apa namanya sembarangan WIW gitu. Lalu kemudian ada X. Lalu kemudian jika X sama dengan 1 return 1. Ini adalah base case-nya. Jika X sama dengan 1 maka return 1. Else 2 kali WIW X min 1 plus 1. Nah, maka kalau misalnya kita masukkan N-nya itu misalnya 16. Ini hasilnya berapa gitu ya. 16. Nah, ternyata ini adalah untuk pemangkatan 2 pangkat N min 1. Ini rumusnya seperti ini. 2 pangkat N min 1 seperti ini nih. 2 dikali 15 ditambah 1 ya. Terus kemudian 2 dikali 14 dikali tambah 1. 2 dikali 13 tambah 1. Dan seterusnya. Dihitung ternyata ekuivalen dengan 2 pangkat N min 1. Yaitu adalah 65535. Nah ini coba. Contoh. Kalau misalnya nanti Anda mengerjakan. Tolong. Biasanya kalau fungsi-fungsi rekursif seperti ini biasanya tidak dikerjakan di kode ya. Maksudnya tidak di depan komputer ya. Tapi Anda itu suruh membaca fungsi ini, lalu kembaliannya apa gitu. Kalau fungsi rekursif itu kalau dikerjakan di komputer ya tinggal di-run, kan beres toh. Jadi kalau fungsi-fungsi rekursif ini biasanya banyak sekali keluar ketika lomba-lomba pemrograman. Paling banyak keluar soal-soal kayak gini. Lomba programming atau TOKI, Olimpiade komputer dan sebagainya paling sering muncul. Kenapa? Karena fungsi rekursif ini ngitung gitu ya. Dan ngitung ini biasanya dilakukan di kertas. Jadi bukan di programming, bukan di depan komputer. Sehingga ini tuh bisa dihitung dengan manual, istilahnya pakai matematika. Nah, jadi Anda harus sering latihan ya. Jadi fungsi rekursif seperti ini contohnya. Ini kalau Anda pernah lihat fungsi rekursif kayak gini itu sama saja dengan 2 pangkat N min 1. Ini jadi rumus untuk 2 pangkat N min 1. Ini programnya kayak gini. Oke, ini contoh lagi. Lalu kemudian ada lagi nih. Wow, misalnya integer X. Jika X kurang dari 2, return X. Ya. Else return wow X min 2 ditambah 3 kali wow X min 1. Nah ini Anda ngitung. Wow 8, N-nya 8. Nah Anda bisa hitung. Wow 6 ya. Ditambah 3 dikali wow 7 sama dengan dan seterusnya sampai akhirnya wow 0. Nah, terus kemudian hasilnya adalah return X kan.
Nah, ini Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa lihat ternyata hasilnya adalah kalau N-nya 8 itu adalah ini 3927. Kalau N-nya 8 ya. Kalau X-nya 8 ini berarti keluarnya adalah 3927. Hasilnya seperti itu. Gitu ya. Oke, lah ini ada juga latihan-latihan yang lain. Misalnya untuk menghitung nilai 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya secara rekursif. Buatlah pangkat secara rekursif. Nah, ini juga bisa dipelajari di rumah atau di praktikum ya. Oke, seperti itu materinya dari saya 9:16. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Jadi kita mempelajari fungsi rekursif. Kalau tips dari saya, Anda sering belajar atau sering membaca fungsi rekursif, lalu kemudian Anda menebak isinya ya. Artinya Anda menghitung, jangan menggunakan programming dulu gitu. Contohnya kayak ini, berapa hasilnya ya? Gitu. Jadi Anda bisa mencoba dulu, jangan ngitung pakai programming dulu, tapi Anda coba dulu, lalu kemudian hasilnya berapa. Nah, ini tips untuk belajar fungsi rekursif. Ini juga sama. Kalau ada fungsi kayak gini, lalu kemudian ternyata berapa. Kalau orang-orang yang sudah tahu matematika atau yang sering belajar seperti ini kan berarti sudah tahu polanya ya. Jadi kalau nanti Anda ngerjain soal-soal kayak lomba programming, ketika ada soal kayak gini, walaupun N-nya besar banget ya, N-nya besar banget, itu bisa dihitung dengan cepat. Karena sebenarnya udah tahu, oh ini tuh sebenarnya ekuivalen dengan rumus apa toh gitu. Ini sama dengan rumus apa toh. Oh ini sama aja dengan menghitung ini misalnya. Fibonacci, oh saya tahu gitu. Anda bayangkan kalau saya nggak ngasih judul Fibo ya, tapi saya ngasih judul XYZ. Tapi ternyata itu Fibonacci gitu. Anda bisa bayangin. Kalau Anda tahu kan, oh kalau itu Fibonacci kan bisa saya hitung dengan cepat gitu loh. Maksud saya begitu. Biasanya fungsi rekursif itu dikasih nama fungsi-fungsi yang aneh-aneh. Misalnya kucing, sapi gitu misalnya, jambu gitu. Fungsi jambu gitu. Kenapa? Sengaja supaya menghilangkan nama fungsi aslinya. Nanti ketika Anda tidak tahu fungsi aslinya ini sebenarnya ngapain, terus kemudian ditanya, jika N-nya sama dengan 1000, maka berapakah hasilnya? Nah, ini biasanya kan, wah 1000 banyak banget gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau Anda sudah tahu, oh ini sebenarnya, ini rumus ini kok. Ya udah Anda tinggal ngitung cepat banget gitu kan. Karena Anda sudah tahu rumusnya. Ini sebenarnya ngitung apa gitu. Tapi kalau Anda tidak tahu, berarti harus ngitungi satu persatu rumus rekursifnya. Nah, ini yang biasanya menjadi apa ya, penyebab kegagalan di soal-soal olimpiade atau soal-soal komputer gitu. Paling sering keluar. Ini soal-soal level SMA ya biasanya gitu. Begitu teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian, sudah jam 9:20. Saya stop sharing. Minggu depan materinya adalah, saya lupa bentar, minggu depan apa? Minggu depan itu materi ke-10. Apa minggu depan? String ya, string, file, dan regular expression. Oke, minggu depan string, file, dan regular expression. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.